Bandung dikenal sebagai Paris Van Java, kota yang menjadi kiblat mode dari mulai pakaian, makanan, hingga gaya hidup. Namun, siapa yang menyangka jika dahulu Bandung merupakan tempat pembuangan? Mari kita bahas sejarahnya. Ada sebuah negeri dinamakan Bandung yang terdiri dari 25 sampai 30 rumah. Demikian tulis seorang mardiker bernama Julian de Silpa pada tahun 1641 dengan menggunakan bahasa Belanda kuno. Menurut Profesor Gody Mosbergen, berdasarkan Lansar Kivaris atau arsip negara, dari data yang sempat ditemukan, Julian de Silpa mungkin orang asing pertama yang keluyuran ke wilayah Bandung, yang dikala itu lebih dikenal oleh pemerintah Kompani Belanda dengan sebutan Negeri Bandung atau West Ujung Berung. Nah, di kalangan penduduk pribumi sendiri, wilayah Bandung pada abad ke-17 sering disebut Tatar Ukur. Sebutan itu diambil dari nama salah seorang penguasa yang sangat terkenal, yaitu Wangsanata alias Dipati Ukur. Pada tahun 1628 bersama Tumenggung Bahureksa, Dipati Ukur diserahi tugas oleh Sultan Agung Mataram untuk menggempur benteng Kompani Belanda di Jakarta. Karena peristiwa itulah penguasa Kompani Belanda di Batavia yang semula kurang begitu memperhatikan Tatar Ukur mulai menaruh curiga. Jangan-jangan daerah yang masih terbilang terra incognito atau daerah tak bertuan itu bisa jadi sarang pemberontak yang sewaktu-waktu bisa menyerbu Kompani di Batavia. Ditambah kala itu kekuatan Kompani Belanda masih belum tangguh, sehingga mereka belum mampu menempatkan soldadunya di Tatar Bandung. Sekitar tahun 1709, mendaratlah di Pelabuhan Ratu yang waktu itu dinamai Winskop Bay, Abraham van Riebeeck, cucu dari pendiri Cape Colony di Afrika Selatan. Dialah orang yang pertama kali membawa benih tanaman kopi ke Pulau Jawa. Kelak, usaha penanaman kopi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda bakal mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat Priangan. Selain kopi, Van Riebeeck punya bisnis lain yang membawanya sampai ke Tatar Bandung. Ia banyak memerlukan belerang atau sulfur untuk bahan campuran obat pasang atau gunpowder yang dipakai pada meriam dan bedil. Tahun 1713, Abraham van Riebeeck mendaki Gunung Papandayan dan Tangkuban Perahu. Ia tercatat sebagai orang bule pertama yang mendaki Gunung Tangkuban Perahu. Perjalanan pendakian sangat melelahkan, sempat menguras tenaga van Riebeeck, sehingga ia meninggal pada tanggal 13 November 1713 dalam perjalanan pulang dari puncak Tangkuban Perahu. Lewat catatan-catatan van Riebeeck, barulah Kompani Belanda menyadari akan potensi wilayah Tatar Ukur. Namun baru 30 tahun kemudian, tepatnya tahun 1741, Kompani Belanda menempatkan soldadunya di Tatar Bandung. Meskipun hanya satu orang, namanya Aritop, pangkatnya kopral. Kalau sekarang, tugas Kopral Aritop ini kira-kira sama dengan Bintara Pembina Desa atau Babinsa. Namun, wilayah kekuasaannya kala itu hampir meliputi daerah Skogar Bandung dan Cimahi. Kopral Aritop tercatat sebagai orang kulit putih pertama yang menjadi warga Tatar Bandung atau Bandunger. Setahun kemudian, pada 1742, warga Eropa yang tinggal di Bandung bertambah 300%, yaitu dengan kedatangan 3 orang Belanda lainnya. Mereka adalah kakak beradik Ronde dan Jan Gysbergen, sedangkan satunya lagi adalah seorang kopral kompeni tidak jelas namanya, buangan dari Batavia. Pasti semuanya heran, loh kok dibuang ke Bandung? Jangan salah, Bandung kala itu di pertengahan abad ke-18 masih berupa hutan rimba alias Gung Liwang Liwung Top Badak Tok Maung. Yang namanya Situhiang atau Danau Bandung akhirnya masih menggenangi beberapa tempat di Tatar Bandung yang merupakan danau-danau kecil, sedang lahan selebihnya masih berpaya-paya. Jadi bisa dikatakan Tatar Bandung waktu itu masih merupakan neraka, suatu wilayah yang ideal untuk tempat pembuangan penjahat, soldadu, atau pegawai pemerintah yang membuat kesalahan besar. Nah, ceritanya si Kopral Kompeni ini dia ketahuan korupsi oleh atasannya, makanya dia dibuang ke Bandung yang masih dianggap neraka dengan harapan dia akan hidup sengsara dan cepat atau lambat dia akan mati secara perlahan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Rupanya si Kopral Kompeni yang korupsi ini punya jiwa wira swasta. Dia dibantu oleh kakak beradik Jan dan Ronde Gysbergen
membuka dan mendirikan perusahaan penggergajian kayu di Tatar Bandung. Sehingga dalam waktu sebentar saja dia jadi kaya raya, jadi tuan tanah di Tatar Bandung yang makmur dan sejahtera, seakan-akan hidup di surga dalam pengasingan. Nah, sejak pertengahan abad ke-18 itulah, kemudian wilayah Bandung mulai dikenal dan dijuluki orang luar sebagai Paradise in Exile, surga dalam pembuangan. Kemudian berduyun datang para petualang bangsa Eropa lainnya untuk mengadu nasib peruntungan di Tatar Bandung. Sampai pertengahan abad ke-18, perjalanan orang dari Batavia memasuki pedalaman Priangan biasanya naik perahu atau rakit, melewati Sungai Citarum dan Cimanuk. Baru pada tahun 1786, jalan setapak yang bisa dilewati kuda mulai menghubungkan Batavia, Bogor, dan Bandung. Jalur jalan itu penting sekali artinya bagi kepentingan ekonomi Belanda. Sebab sejak tahun 1789, Peter Engelhard telah membuka kebun kopi di lereng selatan Gunung Tangkuban Perahu. Hasil tanamannya memberi panen yang sangat memuaskan pada tahun 1807. Dengan demikian, angkutan hasil bumi dari wilayah Priangan, khususnya Tatar Bandung menuju Batavia, tidak lagi dilakukan lewat Sungai Citarum, tetapi mulai mengambil jalan darat. Pembangunan jaringan jalan di Pulau Jawa benar-benar menjadi perhatian penguasa kolonial Belanda tatkala Herman Willem Daendels menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda dari tahun 1808 sampai 1811. Salah satu tugas yang dilimpahkan oleh Raja Belanda kepada Daendels adalah memperbaiki pertahanan Belanda di Pulau Jawa dari kemungkinan serangan bala tentara Inggris. Dalam rangka memperkuat pertahanan dan kedudukan Belanda di Pulau Jawa, Daendels membangun jalan raya pos yang membentang dari Anyer sampai ke Panarukan. Nah, untuk pembangunan jalan ini, Daendels sangat memerlukan tenaga manusia yang diambil dari kalangan pribumi, penduduk dari wilayah yang bakal dilewati jalan raya pos. Pengerahan penduduk untuk kerja rodi atau kerja paksa tanpa upah dalam pelaksanaan pembangunan jalan tersebut menjadi tanggung jawab para bupati. Tatkala pembangunan jalur jalan memasuki wilayah Tatar Bandung, ternyata rencana jalan terletak 11 km di utara ibu kota Kabupaten Bandung, Karapiak atau sekarang dikenal dengan Dayakolot. Sehingga Gubernur Jenderal Daendels menurunkan surat keputusan yang memerintahkan kepada Bupati Bandung dan Bupati Parakan Muncang agar memindahkan ibu kotanya masing-masing ke tepi jalan raya. Berdasarkan surat Daendels tanggal 25 Mei 1810 itu, maka Bupati Wiranata Kusuma II telah memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung dari Dayakolot ke daerah alun-alun sekarang setelah beberapa kali berpindah tempat sebelum akhirnya menemukan lokasi itu. Menurut cerita orang, ketika Daendels mengontrol pembangunan jalan raya yang melintasi kota Bandung, sampailah ia di jembatan Sungai Cikapundung dekat Gedung Merdeka sekarang. Jembatan tersebut saat itu lagi giat dirampungkan oleh pasukan Jenny militer Belanda, dibantu oleh penduduk kampung Cikapundung Kolot. Begitu selesai orang mengerjakan jembatan Cikapundung tadi, dengan berjalan kaki Daendels menjadi orang pertama yang menyeberanginya. Dengan didampingi Bupati Bandung, Daendels meneruskan jalan kaki sampai ke suatu tempat, hanya beberapa langkah ke arah timur dari kantor redaksi harian Pikiran Rakyat sekarang. Pada tempat itu, Daendels menancapkan tongkat kayu dan berkata, "Coba usahakan bila aku datang kembali di tempat ini telah dibangun sebuah kota." Di tempat Daendels menancapkan tongkatnya, orang kemudian membuat patok atau tugu yang menyatakan tanda kilometer 0. Lewat perintah yang keluar dari mulut Daendels itulah, kemudian orang bergegas membangun kota Bandung, sehingga akhirnya menemui bentuknya sampai sekarang. Kedudukan Belanda di Jawa akhirnya jebol juga diserang Inggris lewat pantai Batavia dan melalui kota Semarang, sehingga Janssens pengganti Daendels terpaksa menyerah kepada Inggris di Tuntang pada 18 September 1811. Maka selama tahun 1811 hingga 1816, Pulau Jawa dipegang oleh Inggris dan Letnan Gubernur Sir Thomas Stamford Raffles memegang tampuk pimpinannya. Tidak jauh berbeda dengan Daendels, pemerintah Inggris di bawah Raffles banyak memerlukan uang untuk menutupi biaya operasi militer maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya. Untuk mengisi kas negara, Raffles telah menjual tanah milik negara di wilayah Priangan, Karawang, Semarang, dan Surabaya. Selain orang-orang Cina, salah seorang pembeli tanah di Priangan adalah Dr. Andreas de Wilde, seorang dokter bekas pembantu pribadi Daendels. Andreas de Wilde sempat mengikat persahabatan dengan keluarga Raffles. Kemudian
kemudian terkenal sebagai tuan tanah di daerah Jasinga Bogor, Cemelati, Sukabumi. Bahkan pada akhir pemerintahan Raffles di Jawa, Andreas de Wilde sempat menukar tanahnya dengan sebidang lahan di Tatar Bandung yang meliputi setengah dari Kabupaten Bandung sekarang. Dan wilayah itu dapat kita golongkan sebagai cikal bakal kota Bandung sekarang. Setelah Inggris angkat kaki dari Pulau Jawa, maka bumi Priangan yang subur makmur dan jadi daerah perkebunan kemudian bertambah penting artinya, terutama dalam upaya menanggulangi kesulitan ekonomi dan finansial pemerintah kolonial Belanda di Nusantara. Mengingat hal itu, Andreas de Wilde pada tahun 1819 telah mengajukan saran kepada pemerintah Belanda agar ibu kota keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung. Dengan pengalihan ibu kota keresidenan ke Bandung, diharapkan dampaknya akan mempermudah usaha pengembangan wilayah pedalaman Priangan. Pada tahun 1852, Van Hopel sempat berkelana ke kota Bandung dan kemudian menulis sebuah artikel yang ditunjukkan kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Mungkin Anda tahu bahwa saya selalu tergoda oleh angan-angan untuk mendirikan kota besar di dataran tinggi Bandung sebagai suatu koloni bagi orang-orang Eropa. Mereka menentang pendapat saya, bahkan menamakannya sebagai suatu ilusi dan hayalan yang kelewat diidam-idamkan. Namun saya yakin bahwa cita-cita itu pasti akan terwujud. Adapun selama ini yang mulia, kurnia Tuhan dalam bentuk keajaiban alam yang terjadi di daerah pegunungan Tangkuban Perahu menjadi sia-sia dan percuma, karena tiada manusia yang melihat dan merasakan serta menikmatinya, kecuali beberapa turis yang tersesat seperti saya. Pada penutup tulisannya, Van Hopel pun mengatakan, hanya alamlah kemudian yang memiliki kekayaan dan keindahan tak terhingga di sini akan dapat mewujudkan angan-angan yang kelak bakal dikenal dan dihargai orang. Separuh awal abad ke-19, perkembangan dan kemajuan ekonomi di daerah Priangan, khususnya kota Bandung, terasa amat lamban. Semua itu gara-gara isolasi yang dikenakan terhadap wilayah Priangan sebagai akibat surat perintah Gubernur Jenderal Baron van der Capellen tanggal 9 Januari 1821 yang menyatakan wilayah keresidenan Priangan tertutup bagi semua orang Eropa dan Cina kecuali bagi mereka yang telah mendapatkan izin dari residen Priangan. Meski ada pembatasan, kota Bandung di bawah pemerintah Bupati Wiranata Kusuma IV banyak mengalami kemajuan, sehingga tidak ada lagi alasan kuat bagi pemerintah Hindia Belanda untuk tetap menutup dan mengisolasi wilayah Priangan dari kunjungan orang luar. Apalagi desakan dari berbagai pihak, termasuk Van Hopel, telah disampaikan kepada pemerintah Hindia Belanda agar segera mencabut dan membatalkan aturan pembatasan terhadap para pelancong dari luar daerah yang ingin berkunjung ke wilayah Priangan. Maka pada tahun 1852, keresidenan Priangan dinyatakan terbuka bagi siapapun, apalagi setelah Gubernur Jenderal Charles Ferdinand Pahud pada tahun 1856 memerintahkan pemindahan ibu kota keresidenan Priangan dari Cianjur ke kota Bandung. Namun, perintah pemindahan ibu kota Priangan ini baru dapat dilaksanakan oleh Residen Pandermoor pada tahun 1864, bertepatan dengan meletusnya Gunung Gede yang menggoncang kota Cianjur. Kata para orang tua zaman dulu, perpindahan ibu kota Priangan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1864 memang sesuai dengan cacandran atau tanda-tanda zaman yang tertulis dalam Ramalan Bandung atau Uga Bandung. Dalam Uga Bandung dikatakan, Bandung heureun ku tangtung, Cianjur kata lanjuran, Sukabumi tinggal resmi, Sumedang ngarang-rangan, Sukapura ngadaun ngora, Galunggung ngadeg tumenggung. Dan ramalan ini pun hingga sekarang menjadi kenyataan.